mereka mengetahui isi surat tersebut dan melakukannya. Shalom. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Hari ini kembali dalam ruang teologi. Sekarang kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang telah dipilih dari kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang ke-9. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Dimuliakanlah namamu Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Engkau masih nyatakan bagi kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh dimampukan untuk kembali belajar akan firman. Namun kami adalah manusia yang lemah, kami adalah manusia yang terbatas. Karena itu kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar Engkau yang akan memampukan kami untuk memahami firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan saat ini telah dipilih dari kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir di dalam. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsukus, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Amin. Dari keseluruhan bacaan kita pada saat ini diberi satu tema, yaitu lakukanlah. Tema ini sangat singkat, namun menarik untuk kita renungkan bersama. Ada salah seorang sahabat saya, ia sangat gemar membaca buku. Bahkan berbagai macam buku ia koleksi. Suatu hari, ketika saya berkunjung ke rumahnya, dalam obrolan kami, saya sempat bertanya, "Sudah berapa banyak buku yang telah kamu selesaikan baca?" Ia mengatakan bahwa saya tidak tahu sudah berapa banyak buku yang telah saya selesaikan baca. Tetapi setiap saya selesai
saya selalu menemukan ide-ide yang baru, tetapi mewujudkannya itu yang sulit. Dari obrolan kami ini, mau dikatakan bahwa ada banyak hal-hal baru, ide-ide baru yang muncul dalam pikiran kita. Tetapi hal yang sulit itu ialah ketika kita akan mewujudkannya atau melakukannya. Demikian halnya dalam bacaan kita dari surat Paulus yang dituliskan kepada jemaat di Filipi, dengan harapan mereka mengetahui isi surat tersebut dan melakukannya. Dalam pasal ini, Paulus menasihati jemaat di Filipi. Bahkan dalam tulisannya, Paulus mengatakan bahwa saudara, ini menandakan ada hubungan yang intim, ada hubungan yang dekat, ada ikatan yang dekat antara Paulus dan jemaat di Filipi. Ada 5 hal yang Paulus tuliskan dalam surat ini. Yang pertama yaitu rekonsiliasi antara Euodia dan Sintike. Jelas dalam ayatnya yang kedua hingga pada ayatnya yang ketiga ada perselisihan antara mereka. Itulah sebabnya Paulus menasihati untuk mereka sehati sepikir di dalam. Nah, yang kedua yaitu sukacita. Itulah yang dirindukan oleh Paulus. Sekalipun mereka mempunyai banyak kesulitan-kesulitan, tetapi Paulus menghendaki supaya mereka tetap bersukacita di dalam. Dan yang ketiga yaitu kebaikan. Itu jugalah yang dirindukan oleh Paulus untuk terjalin dengan orang lain. Oleh karena itu perlu untuk menghindari sikap hidup yang membenarkan diri dan bermusuhan. Dan yang berikut yaitu doa. Paulus menghendaki juga agar jemaat di Filipi bertekun dalam doa, seperti yang Paulus telah teladankan secara langsung maupun melalui tulisannya. Dan yang kelima yaitu sikap yang fokus, seperti yang ia juga telah teladankan ketika ia berada di dalam penjara. Kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita juga dipanggil untuk menghidupi hal-hal yang yaitu rekonsiliasi, sukacita, kebaikan hati, doa, dan sikap yang fokus. Karena lewat demikian kita pun akan semakin bertumbuh di dalam Kristus. Jika kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, melakukan hal yang demikian tidak semudah yang kita pikirkan. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Apa sih yang sebenarnya kita ketahui adalah hal yang benar, hal yang baik, maka hal itulah yang mestinya kita lakukan. Dengan kata lain, kita harus membiasakan diri untuk mengetahui dan melakukan hal yang baik. Tentu kita bersyukur ketika kita mengetahui kebenaran, hal yang baik, hal yang positif demi itu. Tetapi alangkah lebih indahnya ketika kita melakukannya dalam kehidupan kita, mewujudkannya, menampakkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita adalah mahasiswa, kita adalah pemuda, kita adalah warga gereja, dan sebagai warga. Hal yang baik dalam kehidupan ini ialah ketika kita mengetahui sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, kebenaran itu,
semakin bertumbuh bersama serupa dengan Kristus, yaitu dengan melakukan hal yang baik, hal yang positif, atau kebenaran, sebagaimana Kristus itu adalah sang kebenaran. Amin. Roh Kudus yang memampukan kita semua untuk lebih memahami firman Tuhan Yesus